Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme itu? Mikroorganisme itu adalah apa sih fungsinya mikroorganisme untuk kehidupan manusia? Jangan salah, walaupun bentuknya yang sangat kecil, tapi banyak banget fungsinya bagi kehidupan manusia. Contohnya dalam bidang industri, bidang makanan, terus bidang kecantikan, dan bidang kesehatan pun ada. Terus apa aja sih organisme yang tergolong dalam mikroorganisme? Banyak. Contohnya ada protozoa, ada fungi, kemudian ada archaea, alga, dan masih banyak lain. Sekarang kita akan menjelaskan apa kegunaan mikroorganisme di bidang makanan. Nah, mikroorganisme di bidang makanan tuh seperti pada pembuatan yogurt, keju, kemudian sayur asin, dan lain-lain. Oke. Mikroorganisme juga berperan dalam proses rekombinasi DNA. Nah, rekombinasi DNA ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pembuatan makanan yang berkualitas, contohnya seperti GMO, diartikan sebagai genetically modified organism. Bakteri probiotik atau yang biasa kita temukan dalam minuman kesehatan yaitu Yakult, ternyata bisa juga dipakai di bidang kecantikan. Si pertama probiotik pada bidang kecantikan ialah dapat menyeimbangkan kadar minyak di dalam kulit. Nah, selain mengontrol kadar minyak dalam wajah, probiotik juga dapat menangkal radikal bebas. Nah, probiotik dalam menangkal radikal bebas karena probiotik menghasilkan antibiotik alami yang disebut peptida antimikroba yang dapat memerangi bakteri jahat sehingga meningkatkan fungsi kulit dalam mengatasi faktor eksternal perusak fungsi termasuk radikal bebas, matahari, polusi. Nah, semua manfaat ini membantu mengurangi peradangan yang mencegah penuaan dini. Untuk kalian yang punya masalah kulit berjerawat, probiotik juga dapat digunakan dalam mengatasi masalah kulit wajah yang berjerawat. Nah, kondisi ini dikarenakan probiotik dapat menenangkan kulit dan sekaligus mengontrol masalah jerawat. Selain itu, probiotik juga berguna untuk melembabkan kulit. Kalian yang suka terlalu sering mencuci muka itu dapat menyebabkan kulit kalian kering. Nah, probiotik ini akan menghasilkan minyak alami yang akan dapat melembabkan kulit kalian, terutama kalian para kaum wanita yang sangat mengkhawatirkan masalah kulit terutama pada wajah. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang mikroorganisme yang sangat berguna pada bidang kesehatan. Nah, selain bidang kecantikan tadi, mikroorganisme juga ternyata berguna pada bidang kesehatan. Karena senyawa bioaktif yang terdapat dalam mikroorganisme, terutama mikroorganisme endofit yang berfungsi dan menghasilkan antibiotik, antifungi, anti kanker, antioksidan, antivirus, antidiabetes, serta bahan imunosupresif. Selain hal-hal positif untuk tubuh tadi, ternyata mikroorganisme juga dapat menghasilkan hal negatif bagi tubuh manusia. Kalau misalkan macam-macam penyakit yang dihasilkan dari mikroorganisme atau bakteri, biasanya banyak ditemukan dalam sistem pencernaan. Contoh penyakitnya ialah diare. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Jika disebabkan oleh bakteri, penyakit ini disebabkan oleh beberapa jenis bakteri. Contohnya adalah bakteri E. coli, kemudian Campylobacter, kemudian Clostridium difficile atau Shigella
Ini sering dialami manusia dan menyebabkan terjadinya infeksi pada sistem pencernaan. Kemudian penyakit ini ditandai dengan nyeri pada perut, feses lebih lunak atau encer, dan BAB yang lebih sering. Akibat dari penyakit ini, manusia akan mengalami dehidrasi dan banyak kehilangan cairan tubuh. Untuk mengobati penyakit diare, biasanya kita mengonsumsi obat seperti Diapet atau Enterostop. Nah, obat ini dapat menyerap racun dan mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi dan keracunan makanan. Selain diare, ada juga penyakit tipes. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyerang sistem pencernaan dan berasal dari makanan yang terkontaminasi. Nah, biasanya penyakit tipes ini ditandai dengan demam yang sangat tinggi yaitu 40 derajat Celcius, kemudian sakit perut, sembelit, dan diare. Nah, kalau misalkan kalian terkena penyakit ini, sebaiknya langsung menghubungi dokter. Selanjutnya ada TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis sendiri terjadi dikarenakan bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis ini dapat menyerang paru-paru dan juga biasanya menyerang tulang, otak, ginjal, dan kulit. Penyakit ini dapat menular melalui air liur dari penderita tuberkulosis sendiri saat batuk dan terhirup oleh orang lain. Nah, pengobatannya biasanya dengan meminum obat anti-tuberkulosis selama minimal 6 bulan tanpa putus. Kemudian ada tetanus. Tetanus sendiri biasanya berasal dari paparan spora bakteri Clostridium tetani yang terjadi pada luka di kulit manusia. Biasanya terkena seperti paku yang berkarat, kemudian gigitan hewan, ataupun luka bakar. Nah, untuk menghindari terpapar dari bakteri ini, diusahakan untuk memperoleh vaksinasi tetanus secara rutin. Penyakit ini sendiri ditandai oleh kejang pada otot, kemudian kekakuan otot rahang, kesulitan menelan, hingga rahang yang terkunci. Terakhir ialah meningitis. Nah, meningitis sendiri bisa dipaparkan oleh virus maupun bakteri. Beberapa contoh bakteri yang menyebabkan meningitis diantaranya ialah Streptococcus pneumoniae, kemudian Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, dan Staphylococcus aureus yang menyerang selaput pelindung otak dan tulang belakang pada manusia. Penyakit ini berpotensi merusak sistem saraf otak hingga berujung kematian. Pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat disembuhkan dengan antibiotik atau vaksin. Untuk menghindari terserang penyakit akibat bakteri, sebaiknya Anda memperoleh vaksinasi secara rutin. Namun, apabila terlalu banyak menggunakan antibiotik, maka bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut sehingga tidak akan mempan mengobati penyakit. Cara pencegahan yang paling ampuh dan tepat adalah dengan menjaga pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Pola hidup sehat yang seperti apa sih yang dapat kita lakukan untuk menghindari terpapar penyakit akibat bakteri? Pertama, makanan yang cukup gizi dan berimbang. Kemudian, perbanyaklah berolahraga untuk menjaga sistem imun kita. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan, air, dan terutama sering mencuci tangan agar apabila tangan kita terpapar bakteri tersebut akan hilang. Itulah tadi penjelasan tentang mikroorganisme positif dan negatifnya terhadap kehidupan manusia dan dalam bidang apa saja bakteri atau mikroorganisme tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas
uh, partisipasinya untuk melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.